Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tarmizi Syawali. Saya berasal dari Sumatera Barat. NIM saya 210201110030. Nah, di sini saya berasal dari kelompok 2, yang mana saya akan menjelaskan nantinya mengenai pengertian negara, pengertian proklamasi, dan unsur-unsur negara. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita simak dan pahami bersama-sama. Ini dia. Pengertian negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Jadi, untuk mempermudah teman-teman memahami pengertian negara, teman-teman harus mengingat kata kuncinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara adalah organisasi masyarakat. Yang kedua, negara adalah wilayah. Dan yang ketiga, negara adalah pemerintahan berdaulat. Jadi, teman-teman dapat simpulkan, negara adalah organisasi masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki pemerintahan berdaulat. Apa sih artinya pemerintahan berdaulat? Nah, itulah yang akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini. Negara pada dasarnya memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur konstitutif, yang kedua unsur deklaratif. Apa yang dimaksud dengan unsur konstitutif? Konstitutif itu artinya sama dengan konstitusi, peraturan, atau undang-undang. Unsur konstitutif itu sendiri ada 3 hal. Yang pertama ada rakyat, yang kedua ada wilayah, dan yang ketiga ada pemerintahan berdaulat. Jadi, sebuah negara harus memiliki 3 hal tersebut. Ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Tidak mungkin ada negara tanpa rakyat, ada negara tanpa wilayah, dan ada negara tanpa pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas unsur deklaratif. Apa itu unsur deklaratif? Deklaratif itu sama dengan pengakuan. Pertanyaannya adalah, pengakuan dari siapa sih? Jadi, pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah secara de facto. Yang kedua adalah secara de jure. Apa itu pengakuan secara de facto? Pengakuan secara de facto itu adalah pengakuan berdasarkan fakta. Fakta apa? Perhatikan pada gambar berikut ini. Kita menyatakan diri merdeka dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu adalah fakta. Jadi, itulah yang dimaksud dengan de facto. Berikutnya, apa sih pengakuan secara de jure? Pengakuan secara de jure maksudnya pengakuan yang sesuai dengan hukum internasional. Maksudnya adalah, selain kita sebagai warga negara patuh terhadap hukum nasional ataupun peraturan perundang-undang yang berlaku di negara kita juga harus patuh terhadap hukum internasional. Contohnya apa? Seperti misalnya perjanjian internasional PBB mengenai laut, batas wilayah, dan juga hukum perang internasional, dan contoh-contoh yang lainnya ya teman-teman. Nah, itulah pembahasan kita mengenai negara dan unsur-unsur negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengertian proklamasi itu sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu proclamation, yang berarti pengumuman kepada seluruh rakyat. Nah, teman-teman semuanya, pengumuman yang dimaksud ditunjukkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Selanjutnya, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ada dua, yaitu kepada dunia luar dan bagi bangsa Indonesia sendiri. Adapun makna proklamasi kepada dunia luar itu ada tiga. Yang pertama, sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Yang kedua, bangsa Indonesia sejak itu sudah merdeka dan berdaulat. Dan yang ketiga, wajib dihormati oleh negara lain sejak layak sebagai negara dan bangsa yang mempunyai kedudukan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pengakuan antar bangsa di dalam hubungan internasional. Kemudian, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, untuk memberi dorongan bahwa bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka. Yang kedua, memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa yang telah diperoleh dan diperjuangkan. Yang ketiga, sejak saat itu bangsa Indonesia sudah bertekad untuk menentukan nasib tanah air dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dan mengatur dan menentukan aturan sendiri, sehingga pada saat itu telah berdiri negara baru, yaitu negara Indonesia. Kemudian yang kelima, dengan tercapainya negara baru ini, maka negara ini akan memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara baru tersebut. Kemudian yang terakhir, negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat atau manajemen. Baiklah teman-teman semuanya, itulah paparan materi mengenai pengertian negara, unsur-unsur negara, dan pengertian proklamasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.